Oke, yuk kita mulai. Oke, Eh, sesi kita kali ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Rio, yang dinanti-nanti kita datangin juga langsung co-foundernya Pondok Lebah. Di sini kita akan bahas seputar ya sekelumit tentang potensi pasar madu khususnya ya di Indonesia. Kira-kira apa aja nih Pak Rio? Tahan dulu, ya, simpan dulu. Kita akan bahas nanti sampai akhir. Jadi ikutin terus obrolan pagi hari ini sambil ngabuburit, nggak mau ngabuburit juga ya, masih pagi-pagi di bulan Ramadan ini, biar kuat terus puasanya. Sahurnya jangan lupa minum madu Pondok Lebah. Oke, tadi kita bahas tentang potensi pasar madu di Indonesia. Kemarin juga sempat pandemi juga, jadi pasti banyak madu-madu, kebutuhan madu di luar sana yang banyak banget, apalagi di bulan puasa ini butuh stamina yang kuat buat jalanin puasanya lebih mantap lagi, lebih jreng lagi. Ini kita perlu banyak insight nih dari Pak Rio selaku co-foundernya Pondok Lebah. Kira-kira gimana Pak Rio tentang madu selama pandemi, kemudian tentang kebutuhan pasar di masa pandemi ini? Iya. Nah, sebelum bahas kita mengenai potensi pasar ya, Yes. Pak Pandu, potensi alam Indonesia ini luar biasa loh, Pak Pandu. Seperti bisa teman-teman lihat nih di gambar kita ini, ini beberapa tahun lalu ya. Jadi saya dapat foto dari teman-teman para pemanjat madu. Bisa lihat ini lebah apis dorsata, teman-teman, yang digambar ini satu pohon ini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, 9 bahkan 9 koloni apis dorsata. Dan yang sudah dipanen 1, 2, 3, 4 nih. Mereka sekali panen satu sisiran besar ini bisa dapat bisa di atas 20 kilo lah. Sebelumnya mohon maaf dipotong nih Pak Rio. Banyak ya jenis madu, jenis lebah di Indonesia ini banyak ya? Banyak. Okay. Makanya di situ saya bilang kita mau bahas mengenai potensi alam. Yes. Indonesia ini termasuk memiliki jenis lebah terbanyak di dunia. Oh iya, jadi luar biasa Allah memberikan karunia-Nya buat bangsa kita ini yang memiliki alam yang luar biasa dan keanekaragaman makhluk hidupnya. Dan dilakukan jelas bahwa madu diciptakan oleh lebah untuk manusia sebagai obat. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur dan kita harus menggali lebih dalam potensi dan kemurnian tuh bagaimana sih. Oleh karena itu kita harus pelajarin lebih dalam ini gitu. Apalagi kondisi sekarang makin kesini kan populasi manusia bertambah, tentu kebutuhan masyarakat akan kehidupan makin bertambah, sehingga kehidupan satwa-satwa liar makin bergeser tentunya. Nah, oleh karena itu kita juga harus lebih bijak juga dalam menghadapi penambahan populasi manusia dan terhadap populasi satwa-satwa liar, khususnya lebah madu. Nah, bisa lihat sih teman-teman ya, di sini bisa lihat luar biasa. Kalau saya nggak berani manjat pohon gini. Ini tadi apis dorsata ini yang lebah yang agak gede ya, apa gimana? Iya, nah, ya saya tadi belum bahas bahwa di Indonesia itu punya banyak beberapa jenis lebah. Yang pertama ada namanya apis dorsata. Ini apis jenis lebah terbesar di dunia, ukurannya besar, atau sebutannya kalau di luar giant bee. Bukan giantnya Doraemon ya. Tapi memang dia besar ya badannya. Dan dia sangat agresif. Tapi bukan yang untuk di
Tawon das itu bukan ya? Dia bukan tawon, Itu beda. bukan. Nanti kita bahas lagi. Oke. Tapi dia juga tawon memang dia mengumpulkan madu, tapi dia predatornya lebah. Predator lebah. Dan nggak menghasilkan madu. Menghasilkan tapi nggak banyak, hanya cukup buat mereka dan anak-anaknya saja. Oke. Tidak seperti lebah, memang mereka mengumpulkan terus kemudian bisa kita panen, bisa kita nikmatin. Oke. Nah, ini apis dorsata. Yang kedua ada namanya apis cerana. Apis cerana ini paling banyak di Asia. Dia ukuran lebahnya lebih kecil banget dibandingin apis dorsata ini. Dia bersarangnya juga sama di pohon, tapi model sarangnya tidak seperti ini. Gitu. Dia kalau dorsata karakternya dia bersarangnya di pohon begini dan dia melebar. Nah, kalau dorsata dia menumpuk-numpuk sama seperti ini, tapi menumpuk, tapi umumnya cerana ini agak malu-malu, teman-teman. Malu-malu. Dia biasanya agak ngumpet gitu bersarangnya, bisa di bawah. Kalau di rumah itu di bawah atap. Kalau di pohon biasanya di bongkahan pohon, nah, dia di dalamnya. Dan ukurannya nggak segede dorsata. Iya, nah kemudian karena karakternya ya, dia kecil. Nah, jadi otomatis dia nggak begitu. Kalau kena serangan kan habis mereka. Nah, makanya dia bersembunyi, teman-teman. Terus ada lagi namanya di Sulawesi kayak apis cerana, tapi Ningrochita. Ini ukurannya lebih kecil lagi dan unik. Dia hanya hidup di Sulawesi. Itu juga model kehidupannya mirip apis cerana. Oh, bukan yang kayak semut itu, bukan? Bukan. Kalau itu kelulut, tapi Kelulut. itu bukan kategorinya apis. Oh. Dia beda. Tapi lebah juga. Beda. Oh, beda-beda. Apis itu artinya lebah, Mas Pandu. Oh, apis itu artinya lebah. Lebah. Oke. Tapi dia penghasil madu. Penghasil madu. Kalau kelulut itu, tapi rasa madunya beda. Pasti madu beda. Pasti apapun itu yang diisep ada sedikit asam. Beda meskipun dari jenis bunganya yang sama, pasti yang kalau mereka produksi agak sedikit asam. Oh, oke. Tidak asam banget, tidak kecut banget. Kecuali kalau yang sudah berbulan-bulan di dalam botol, otomatis dia rasanya bertambah. Dia fermentasi. Masih saudaranya lebah kali ya? Iya, kerabatnya kayaknya. Kerabat jauh. Iya, Tetangganya mungkin. Tetangganya. Oke. Nah, gitu. Nah, yang ketiga ada apis mellifera nih, teman-teman. Aslinya mellifera ini tidak ada di Indonesia, dia hanya di Eropa. Tapi sudah dibawa oleh penjajah kita Belanda dan juga dapat sumbangan dari beberapa negara tetangga ke pemerintah untuk dibudidayakan. Karena dua jenis lebah tadi asli Asia itu nggak bisa dibudidayakan, Pak Pandu. Oh, oke. Dia terlalu agresif, Ya. terlalu Liar. Iya, terlalu liar ya, karena agresif jadi agak liar memang. Oke. Otomatis untuk dibudidayakan agak sulit. Nggak jinak. Nah, oleh karena itu di luar negeri mulai untuk mendapatkan madu yang jumlahnya agak banyak, bisa untuk diatur sesuai dengan keinginan kita, polanya. Didatangkanlah namanya apis mellifera, teman-teman. Ukurannya di atas dari cerana dan ukurannya di bawah dari dorsata. Dia karakternya lebih tenang, lebih calm. Terus mau kita atur, mau kita arahin, mau bawa jalan-jalan kemana bareng-bareng kita bisa banget, teman-teman. Gitu. Nah, itu kelebihannya dari apis mellifera. Dan kita nggak perlu manjat-manjat seperti ini ya. Nih kalau gini butuh keahlian dan butuh perlengkapan safety-nya luar biasa ini. Dan belum kena sengatnya. Lihat ini dia nggak pakai sepatu, nggak pakai sarung tangan, hanya tutup muka pakai kain, luar biasa nih teman-teman nih. Oleh karena itu di luar negeri sudah mulai budidaya lebah dengan model pakai apis cerana mellifera. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena bisa punah juga ya untuk dorsata ini. Iya, nah oleh karena itu ini beberapa pemanjat yang belum sadar akan kelestarian alam maupun satwa kita, mereka potongnya seperti bisa lihat tuh, potong habis, teman-teman. Harusnya kalau potong habis seperti ini dijamin 100% dalam waktu 3 bulan. Kalau model panennya seperti ini
akan terjadi kepunahan ataupun pengurangan populasi. Karena hidupnya lebah siklusnya tuh kurang dari 2 bulan, teman-teman pondok lebah. Kayak gini kan sarangnya lebah diambil, dalam sarangnya itu ada anak-anaknya lebah. Karena hidup anak lebah, dia otomatis nggak ada generasi berikutnya Iya. yang akan lahir, Iya. yang akan menciptakan madu-madunya. Jadi karena itu kalau proses panen seperti bisa dilihat teman-teman ini jadi tidak lestari. Nah, oleh karena itulah harus, kalau bagi para pemanjat yang belum bisa budidaya lebah, ya harus cara panen lestari, tidak seperti dipotong seperti itu. Terutama rumahnya. Iya, apalagi telurnya, Nah, larvanya lebah itu dia itu harusnya diambil cukup madunya saja. Nah, si anak-anakan lebah itu, larvanya lebah dibiarkan Karena mungkin sehingga perlu proses pembuatan rumahnya lagi. nah memang agak sulit karakternya, karena di Dorsata ini si anak lebah itu posisinya agak di tengah. Oke. Nah, madu posisinya memang agak di atas tuh teman-teman. Kalau bisa lihat nanti di zoom ya. Di ini si madu tuh umumnya di atas deket batang pohonnya itu. Makanya memang kesulitan para pemanjat itu membiarkan si larvanya, otomatis memang akan kalau pas kita potong copot. Tapi sebenarnya bisa, asal memang mau agak ribet bagi para pemanjat. Seperti itu. Memang, dan yang kedua selain yang perlu diperhatikan tadi, larvanya itu, madunya ini seperti buah nih sobat pondok lebah, ada tingkat kematangan. Tingkat kematangan. Jadi harus dilihat, kalau memang belum tertutup rapat seperti nanti bisa ditayangkan di sini, itu kualitas madunya belum matang. Jadi kadar air bukan berarti ditambah air ya sobat. Dalam suatu benda zat cair itu pasti ada airnya. Nah, tinggal berapa persen kandungan air dari alam itu yang ada di dalam madu. Nah, karena ini madunya rohani atau madu alami, kalau belum tertutup rapat, kadar airnya itu masih cukup tinggi. Kalau cukup tinggi, resiko terfermentasi madunya itu cukup tinggi. Nah, fermentasi seperti apa? Ya kalau misalnya teman-teman bawa gitu, terus buka ngejos jus, nah atau nggak meledak gitu, nah itu madunya terindikasi terfermentasi. Apakah aman? Masih aman teman-teman, dikonsumsi nggak apa-apa, seger bahkan, agak kecet-kecet dikit. Kalau dites ada alkohol, tapi alkoholnya masih batas aman, gitu, masih bisa kita konsumsi dan insya Allah halal. Lagi ini proses fermentasinya memang dari alam, bukan kita buat untuk jadi mabok-mabokan ya. Gitu. Nah, itu yang memang perlu bagi para pemanjat ini, perhatikan. Kalau belum tertutup, baiknya jangan dipanen. Tapi memang nggak sulit, udah capek-capek jauh ya. Ini mungkin di atas 10 meter nih ya Pak Pandu ya. Iya, belum ke arah sini bisa ratusan kilo kali. Ratusan kilo untuk mencapai pohonnya ini. Jadi memang mau gak mau mereka panen. Jadi itulah memang dilemanya kalau madu hutan seperti ini. Kita nggak bisa kontrol. Tadi madunya sudah tingkat matangnya udah belum. Terus kelestarian lebahnya agak memang sulit untuk dijaga, dikontrol. Karena si lebah ini, dia di pohon ini tidak selamanya dia hinggap di pohon sini hidupnya. Jadi memang lebah ini diciptakan sama Allah, punya karakternya dia suka berhijrah. Gitu, suka berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Karena kenapa? Mengikuti musim bunga teman-teman. Kalau musim bunganya lagi di situ, misalnya contoh ya, di sini hutannya hutan karet. Karet itu musim bunganya di sekitar bulan Agustus sampai Oktober Pak Pandu. Agustus Oktober. Bunga ya, ekstra floral, cairannya keluar dari ketiak daun mudanya. Nah, otomatis lebah-lebah Apis dorsata ini akan datang ke pohon ini untuk mereka buat sarang dan nanti menghasilkan madunya dari karet tadi. Nanti musim karetnya habis, dia pindah sobat. Pindah bersama koloni-koloninya, sama ratunya, sama lebah pekerja, sama lebah pejantan, mereka pindah ke tempat yang lagi musim madu yang gantian. Misalnya contoh di 2 kilo ke sana ada pohon rambutan. Nah, dia akan hinggap di pohon rambutan untuk mencisap bunga rambutan. Kenapa? Karena di bulan musim lanjutannya biasanya karakternya
rambutan. Oke. Seperti itu. Nah, itu karakter. Oleh karena itu, selain kita harus menjaga ekosistemnya, juga kita menjaga pohon yang biasa dianggap lebah, jangan ditebang. Karena lebah itu memiliki sifatnya karakter, ini rumah saya. Kita kalau ditebang dia akan bingung lagi, sobat. Itu yang teman-teman harus tahu. Kadang namanya pemburu pohon-pohon perambah hutan ya, mereka nggak peduli, udah besar kan main tebang. Oleh karena itu memang harus ada rulesnya ya di antara pemburu madu sama para pemburu juga kayu-kayu yang besar-besar ini. Bisa ditandain memang kalau ada adatnya ya, kayak di Sumatera, Kalimantan ada adatnya yang memang ini nggak boleh ditebang sampai kapanpun. Kayak beberapa pohon sialang daerah Riau, Jambi ya, itu memang nggak tebang. Tapi harusnya memang habis tebang tanam lagi, cuman beberapa nggak ditanam lagi. Itu yang memang jadi dilema. Ya mungkin perlu edukasi juga kayaknya ya dari pemerintah, Dari mungkin pemerintah dalam hal ini. Itu potensi alam Indonesia luar biasa. Mau bisa lihat tuh hutan-hutannya masih banyak yang rindang-rindang ya. Oleh karena itu ya harus kita syukurin, dan kita harus tetap support nih petani-petani lokal. Karena itu sobat-sobat madu Pondok Lebah harus beli produk madu yang jaminannya murni dan belinya di petani-petani lokal, baik para pemanjat maupun di madu Pondok Lebah. Seperti itu sobat-sobat. Oke. Ya, tadi ngomong bahas tentang beli madu. Berarti kan kita ngomongin masalah pemain madu di Indonesia. Banyak banget Pak Rio. Bener, apalagi pas pandemi kemarin banyak yang modelnya jadi pebisnis baru. Yes. main madu ucuk-ucuk jualan madu. Karena memang permintaan demandnya madu pas pandemi itu cukup tinggi memang. Tingginya. Nah, memang nih ini kita bisa lihat nih teman-teman bahwa madu Indonesia ini sebenarnya memang potensinya luar biasa kebutuhannya. Karena hampir lebih dari 65% ini madu di Indonesia itu dari impor, teman-teman Pondok Lebah. Dan 35% itu dibutuhin oleh madu lokal. Siapa madu lokal ya? 70% madu hutan yang tadi teman-teman lihat tuh fotonya. 30%-nya madu ternak. Gitu. Jadi memang kalau proses madu hutannya itu tadi udah nggak lestari, 70% ini akan hilang dan akan dipenuhi oleh madu-madu impor yang dari luar. Yang kita nggak tahu itu dari mana. Asal usulnya kemurniannya kita nggak tahu. Nanti malah kita konsumsi malah kita tambah sakit. Yes. Sakit ya, tapi jadi masalah. Yang disalahin di jurnalnya semua nanti madunya nggak ada yang murni. Meskipun jangka pendek, jangka panjang yang kita nggak tahu nantinya ya. Iya. Memang dalam arti semua yang kita konsumsi kita harus tahu asal usulnya dari mana. Betul, memang harus kita telusurin. Kita pastikan benar kira-kira madunya bagaimana. Betul. Oke, itu mengenai tentang pasar madu di Indonesia. Apalagi nih Pak Rio kira-kira pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, memang olahraga itu memang sangat menarik nih teman-teman Pondok Lebah, sobat-sobat yang memang lagi mau cari bisnis apa ya di pandemi gini. Memang beberapa kan pasti banyak yang kena dampak pandemi, kena PHK ya, atau enggak pendapatannya di bisnis sebelumnya turun. Memang bisnis di madu ini jadi potensi yang luar biasa memang, karena itu slot untuk teman-teman mau berjualan madu cukup besar. 65% dipenuhi oleh madu impor dan 35% madu lokal, dan ini 70%-nya madu hutan. Dan madu hutan kondisinya sangat menyedihkan. Tiap tahun makin menurun populasi si lebah dorsata ini. Otomatis populasi penghasilan madunya di madu hutan ini akan menurun. Oleh karena itu harusnya kita tingkatin nih di salah satu, apakah madu hutannya atau madu ternaknya. Ternak pun juga harus tetap penjelasan madu ternak ini bukannya kayak kambing ya teman-teman. Kambing ataupun sapi yang teman-teman tahu, kambing atau sapi kan dikandangin, terus kemudian dikasih makan rumput, terus kemudian tinggal dijual atau enggak dipotong, sembelih, jadi gitu kan.
ternak lebah itu tidak seperti itu ya. Karena lebah ini termasuk binatang yang memang liar dan memang ya harus hidupnya memang liar. Kalau kita kungkung nggak bisa gitu. Nah kita pondok lebah ya khususnya memang lebah ini kita gembalakan ke musim-musim tanaman bunga yang ada di khususnya kalau pondok lebah di sekitar Jawa. Kita lebahnya tuh kita bawa jalan-jalan teman-teman, seru ya, jalan-jalan mulu nih lebah-lebahnya pondok lebah nih, mulai dari ini nanti nih di bulan Mei sampai bulan Juli nih lebahnya jalan-jalan nih enak nih dia ke Pasuruan. Pas banget. Iya. Lebaran. Lebaran. Pulang kampung. Ke Pasuruan lebahnya ya. Lebah jangan ke Pasuruan. Sebagian juga beberapa teman-teman yang peternak lain ada yang ke daerah Pati, Jepara. Nah, itu musim bunga randu. Nah, lebahnya dibawa ke kebun bunga randu. Nah, ntar lebahnya ngisep tuh bunga-bunga randu yang lagi mekar di bulan-bulan itu. Nah, sehingga menghasilkan madu namanya madu randu. Madu randu seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa nih dikepoin ya di keranjangnya. Madu randu tuh seperti apa? Madu randu unik ya, rasanya tuh asam seger. Tapi asamnya nggak asam kecut, enggak. Masih semanis madu lah. Gitu. Dan paling rasanya tuh apa ya, sesuatu yang enak banget memang kalau madu randu. Terus nanti musim bunga habis ya lebahnya kita pindah lagi tuh Pak Pandu. Nah biasanya estafet pindah ke daerah kebun karet. Nah, taruh kebun karet, nah lebahnya ngisap lagi tuh nektar karet. Terus pindah-pindah lagi, di setiap tahun berpindah-pindah. Jadi memang si peternak lebah ini emang concern banget ya. Istilahnya kita teliti bener tentang kehidupannya si lebah. Memang lebih aware lah ya tentang kelangsungan hidupnya lebah, terutama untuk lebah-lebah si ternak tadi dibandingin kalau lebah hutan ya. Iya. kita nggak tahu. Betul, karena memang kita mau jadi peternak lebah atau pemburu madu hutan. Kita memang harus sensitif ya atau peka terhadap kondisi alam. Gitu. Kondisi alam baik si kondisi lebahnya maupun kondisi alam faunanya. Jadi kalau memang alam faunanya ini mulai berkurang ya kita harus melestarikan alamnya dengan banyak menanam tanaman sumber pakan lebahnya yang bisa menghasilkan buat mereka. Gitu. Dan ya yang kedua kita harus menjaga ekosistemnya si lebah ini, kelestarian alamnya lebah. Jangan diambil seperti ini. Nah lihat tuh, itu sebenarnya nggak ada madunya yang dia bawa ini. Nah yang ini tuh yang putih-putih itu tuh. Ini kemungkinan itu baru madunya, yang ini banyak larvanya nih. Yang agak besar-besar nih lebah pejantannya. Yang ini nih. Nah, jadi termasuk bapak ini kurang lestari nih teman-teman. Lestari karena mereka bener-bener diambil sih sarang lebah dorsatanya dipanen. Jadi ya kasihan si lebahnya gitu. Iya. Memang berbeda banget ya sama peternak lebah, justru dia melestarikan sarangnya. Kalau peternak lebah, kita proses panennya kita kontrol seminggu tuh minimal sekali kita periksa si lebahnya. Gitu. Yang kita periksa bukan hanya isian madunya udah berapa banyak, tapi kesehatan si lebah harus kita perhatikan. Misalnya kalau lebahnya lebah banyak penyakit ya teman-teman. Misalnya dia kena serangan predator ataupun kena serangan penyakit, ya harus kita segera tanganin gitu. Dan misal kekurangan pakan di situ, ya harus segera kita pindah tuh si lebahnya. Oh ternyata di sini pakannya kurang, atau nggak sini kena lebahnya kok banyak yang mati, ditelusurin, oh ternyata kena predator, kodok ataupun burung walet, ya kita harus pindah nih teman-teman. Seperti itu. Jadi bukan hanya mikirin ntar 2 minggu lagi panen, nggak seperti itu.
madu itu adalah bonus Bonus ya. bonus bagi peternak lebah yang sudah merawatnya mereka. Oke. Nah, kemudian mereka akan bekerja giat tuh mengumpulkan madu. Nah, kita ambil, tapi dengan catatan yang kita ambil yang jika mereka berlebih, kalau mereka ternyata kurang hanya cukup buat makan mereka sehari-hari, ya jangan diambil. Nah, minimal disisakan satu sisir sarangnya untuk mereka makan buat di hari itu. Kayak itu dia, Seperti kita itu. harus concern banget ya. Iya, Kita bagaimana- teliti bener Iya, kebutuhannya si lebah, betul. cukup apa tidak untuk madunya kita ambil apa bagaimana gitu ya. Seperti itu. Oke, luar biasa pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada lagi Pak Rio kira-kira bahasan untuk seputar bisa lihat nih teman-teman nih. ini udah di zoom nih ya, langsung kelihatan nih di sini nih. Nah, teman bisa tahu ada madunya nggak nih? Nah, Nggak ada teman-teman. Ini nggak ada madunya nih, kosong. Yang ini ada larva nih, bukan madu nih. Ini larva nih. Ini larva. Ya. Jadi ini madunya nggak ada. Madu itu kalau disorot kamera dia pasti langsung berkilau-kilau. gitu ya. Memantulkan cahaya lagi. Nah ini nggak ada nih teman-teman. Ini larva semua. Bayangkan ini ribuan calon lebah pekerja yang mati sia-sia dipanen, yang para pemburu madu hutan ya dengan seenaknya. Kayak sayang banget ini. Perlu banyak edukasi mungkin ya. Memang Banyak perlu edukasi, kita. kemudian solusi dari pemerintah mungkin terutama karena kan alam kita Indonesia luas banget ya. Luas banget. Jadi untuk menjangkau itu sepertinya peran pemerintah cukup dibutuhkan di hal ini ya. Betul. Nah, bisa lihat nih teman-teman, proses panen ini biasanya kayak gini nih. Nah, nih tradisional mereka manjat. Dipanjat ya. Iya. Nah, bisa lihat tuh bedanya ya. Kalau tradisional seperti ini nih, diperas seperti itu. Langsung kemas. Jadi memang selain tadi kelestariannya ya, mereka kurang bisa jaga, kehigienisannya juga ya. sayang gitu. Madunya madu nih ibarat sesuatu cairan manis yang berharga sebenarnya, yang mereka cara ngelolanya kurang bijak. Nggak tahu secara sertifikasi halal masuk nggak nih kira-kira? Gitu. Karena butuh proses dari Iya. Didapatnya dari mana sampai pengemasannya ya. Makanya memang pentingnya namanya sebutannya panen lestari nih Pak Pandu. Panen lestari. Panen lestari yaitu proses dari tadi pemotongan si sarang madunya tadi, jangan sampai merusak si larva-larvanya atau anak-anaknya lebah tadi. Terus kedua, proses meniris mengeluarkan madu di dalam ini ya tidak disarankan dengan diperas gitu dengan pakai tangan telanjang. Ya harus minimal pakai sarung tangan atau pakai alat buat ngepresnya. Sehingga kontaminasi terhadap benda asing di dalam madu jadi minim. Gitu. Memang pentingnya kita mengedukasi teknik-teknik bagaimana memuliakanlah madu ini sehingga di tangan pelanggan madu itu jadi lebih higienis dan pastinya insya Allah menyehatkan. Nah, lebih ya mau seperti apa? Ya belinya di Madu Pondok Lebah. Kita ada juga madu-madu yang seperti ini yang sudah memiliki standarnya dengan seperti Pondok Lebah. Gitu Pak Pandu. Nah, mengenai budidaya, teman-teman bisa lihat ini. Namanya di ternak lebah seperti ini teman-teman. Nah, ada kotak-kotak tuh ya di situ kotak-kotak ya. seperti itu. Nah, ini namanya bedanya. Kita nggak perlu punya keahlian manjat pohon. Paling keahliannya adalah gimana kita belajar lebih peka terhadap kebutuhan setiap lebah, karena banyak banget ini teman-teman. Ini kita zaman ini punya kurang lebih 700 koloni atau kotak-kotak lebah ini yang harus memang dikontrol tiap minggunya. Kita yang ngelayanin si lebahnya ya. Iya, kita yang melayani, kita yang memberikan perhatian terhadap si lebahnya. Kalau memang ternyata kurang ya harus segera kita pindah ini lebah-lebahnya ke
daerah musim madunya. Kalau lebahnya memang kena serang penyakit ya harus juga kita tanganin dengan kasih vitamin-vitaminnya buat si lebah. Seperti itu nih teman-teman. Seperti ini prosesnya. Jadi ya menurut saya ya teman-teman di kamar atau di rumah nih Di lagi rumah. nonton Kebanyakan ya bisa juga mau mulai budidaya lebah seperti ini. Jadi nggak usah teman-teman harus manjat pohon. Bisa nanti bagaimana sih belajarnya ya bisa dengan pondok lebah juga punya pelatihan nih. Pelatihan untuk para sobat-sobat pondok lebah untuk mau mulai budidaya lebah madu. Lebah madu. Oh, pondok lebah siap ya? Insya Allah siap karena Siap. memang itu kita butuh banyak peternak-peternak lebah. Oke. Karena kebutuhan madu di Indonesia sangat tinggi. Tinggi ya. 60% bayangkan dipenuhi oleh madu impor loh. Sedangkan madu impor rasanya menurut saya tuh rasanya plain. Rasanya cuma manis aja. Kalau madu Indonesia punya rasanya tuh taste-nya tuh unik. Misalnya contoh madu randu tadi rasanya dia asem. Terus kalau madu ada lagi madu yang lain, madu rambutan. Rambutan dia rasanya manis. Terus ketika minum masuk mulut itu wanginya loh Pak Pandu, wanginya enak banget. Wangi bukan madu, bukan rasa buah rambutan tidak, tapi wangi bunga yang enak. Terus terakhirnya memang ada sedikit pahit tapi sedikit di ujungnya. Bayangkan unik gitu. Kalau madu impor ya manis aja. Loh madu-madu dari NTT punya rasanya yang juga rasanya unik juga. Terus ada juga madu beberapa dari Sumatera yang unik juga dalam waktu beberapa hari bisa mengkristal. Nah itu unik, itu bukan mengkristal berarti campur gula, tidak, karena itu keunikan sumber alam di Indonesia itu unik sehingga ketika madunya itu dimasukin dalam botol dalam beberapa hari dia bisa mengkristal gitu. Ada juga yang karakter madunya hitam gitu ya, bukan berarti hitam itu jelek karena itu beberapa jenis bunganya si cairan itu dia warnanya lebih gelap seperti itu. Itulah keunikannya dari keanekaragaman madu di Indonesia. Dalam arti si kita tadi ngomongin masalah ternak ya. Ini kan si penonton YouTube-nya Pondok Lebah, kemudian apa nih e-commerce-nya Pondok Lebah ini kan pencinta madu kebanyakan, penyuka madu. Jadi kalau bisa teman-teman yang lagi nonton nih nggak hanya sekedar nyicipin madu yang langsung dari botol, tapi kalau memang bisa turun langsung, terjun langsung untuk jadi peternaknya, syukur-syukur bisa ya main langsung kita panen sendiri. Tadi yang Pak Aryo ceritain tentang aroma madunya, bisa langsung rasain sendiri. Kalau perlu mungkin bisa ternak sendiri biar langsung nanti akan beda ya pasti ya si rasanya, kepuasannya. Dan kita juga welcome kok Pak Pandu nih sobat-sobat yang di rumah ini kalau mau ikut panen bersama Madu Pondok Lebah boleh banget. Justru kita senang banget nih sobat-sobat yang di rumah yang lagi nonton ini. Yes. Bisa langsung ikut panen nantinya. Kan kita akan selalu umumin nih Pak Pandu. Umumin di media sosial kita. Makanya jangan lupa harus follow ya akun-akun kita di media sosial supaya nggak ketinggalan tuh info-info tentang bagaimana kapan sih panennya, mau di mana. Wah, saya mau ikut dong gitu. Boleh banget dan kita terbuka banget buat teman-teman yang di rumah mau ikut panen terus nyicipin panen madunya sepuasnya loh sampai kenyang. Tapi kalau mau dibawa pulang ya harus beli. Sana sepuasnya nyicipin. Kalau mau pulang ya dengan harga yang sama temen-temen tuh di keranjangnya itu sama, nggak ada dibedain karena ya kita madunya sama. Madu yang temen-temen beli melalui di Tokopedia ataupun di tempat lain ya madunya sama yang teman-teman bawa datang langsung lihat panennya ya. Jadi mungkin teman-teman yang kira-kira ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Irian, di Sumatera yang mungkin nggak bisa
ikut langsung panen kita, kita insya Allah akan adain Oh, iya. virtual panen Iya. langsung dari lokasi Lokasi. tempat panen kita nanti. Iya, Insya Allah. insya Allah. Makanya teman-teman bisa, itu jangan lupa pantengin terus. Dan kalau untuk di YouTube, ya jangan lupa pencet loncengnya supaya dapat informasi langsung notifikasinya. Dan Oke. yang teman-teman di Tokopedia juga terus pantengin, dan siapa tahu insya Allah nanti ada diskon-diskon yang menarik. Siap. Oke, bagi sobat Pondok Lebah yang ingin beternak tadi, bisa langsung menghubungi kontak personnya Pondok Lebah. Eh, nanti di akhir atau mau disampaikan sekarang? Ya bisa dihubungi di kontak saya nih di bawah nih ya. Nomornya bisa langsung disampaikan Pak Aryo. Di 0812 Yes. 1996 Hmm. 1950. Oke. Gampang kok. 0812 1996 1950. Nah, teman-teman bisa langsung WA aja ke situ. Oke. Kalau mau nanya seputar bagaimana sih beternak lebah, nah, bisa WA ke sana, atau maupun mau bagaimana sih mau beli madu, bisa banget. Siap. Ataupun tulis di komen. ya boleh. Komen di bawah ya. Komen di bawah nih. Komen di bawah. Kita diskusi lah. Kita Diskusi. diskusi apa aja. Yes. Nanti insya Allah Selalu kita akan siap ya. jawab. Jawab ya. Jawab. Dan Oke. kalau ada yang perlu dijelas lagi, insya Allah kita bikin videonya lagi buat Siap. penjelasan apa yang teman-teman mau tanyain. Oke, nanti kita akan datengin lagi Pak Aryo nih. Karena beberapa materi kan ada yang kepengennya serius banget, ada yang kepengennya cuman hanya sekedar tahu. Jadi untuk beternak lebah kan pasti jenjangnya banyak nih, Pak Aryo. Nanti kita mungkin si modul-modulnya beda-beda ya nanti Siap. antara. Betul sekali Pak Pandu. Bentar, nih kita ada video tentang bedanya. Nah, ini dia. Kelebihannya kalau memang lebahnya Ini dia. dengan digembalakan. Yes. Ada 4 poin yang memang memiliki kelebihannya. 4 poin. 4 poin. Oke. Yang pertama ya, lebahnya itu bisa kita gembalakan. Yang pertama. Kita nggak pusing-pusing. Wah, lebahnya udah pergi kemana ya? Wah, kan pendapatan kita sebagai pemburu madu hutan otomatis akan hilang kan. Yes. Karena lebahnya mereka hijrah kemana kita nggak tahu. Bisa kita kontrol. Nah, kalau dengan ternak lebah bisa kita kontrol, bener. Yes. Mau kemana, mau cari lagi musim apa nih daerahnya sobat. Misalnya sobat ada yang di daerah Sumatera, di sana lagi musim misalnya tanaman sesuatunya, ya bawa ke kebun sana. Yes. Apalagi yang suka traveling ya. Ya udah suka alam. Lebahnya ya boleh sambil bercamping bawa lebahnya. Tapi proses panennya 2 minggu Pak Pandu. Dari lebahnya kita taruh, Yes. terus kita panen, insya Allah 2 minggu itu bisa kita panen dengan catatan. Ya, kondisi alamnya menunjang, curah hujannya normal, Yes. terus sumber bunganya juga normal. Insya Allah dalam waktu 2 minggu dapat menghasilkan madu yang berkualitas sangat bagus sekali. Kalau lebih cepat bisa, tapi otomatis madunya seperti tadi, yang madu hutan dia encer. Seperti itu. Seru, makanya tuh kelebihannya. Yang kedua, proses panennya mudah, nggak pakai manjat-manjat pohon Pak Pandu. Jadi siapa aja, mau perempuan mau laki-laki mau masih sekolah juga bisa. Proses panennya pun simple. Dan lebah ini sebenarnya juga nggak mau menyengat. Hampir semua lebah juga sebenarnya nggak menyengat, tuh pertahanan diri untuk menjaga kalau mereka diserang. Semua binatang kali ya. Semua binatang seperti itu. Nah, lebah pun juga begitu. Nah, kita proses panen juga ada tekniknya. Bagaimana supaya nggak kena sengat? Yang pasti yang pertama harus pakai APD. Alat pelindung diri. Yang kedua, kita harus tahu siklus si lebah itu kapan sih dia berangkat kerja. Nah, ketika mereka sibuk mencari nektar atau sibuk bekerja, yaitu kita panen. Sesegera mungkin harus kita selesaikan. Misalnya nih punya koloninya hanya 10, ya harus segera selesai dalam waktu apakah sejam 2 jam. Insya Allah jangan sampai lebih dari setengah hari masih proses panen. Nanti lebah datang ngamuk, katanya diserang. Secukupnya aja. Ya, nah juga secukupnya. Secukupnya aja. Jangan berlebihan ngambilnya. Sisain buat lebahnya. Terus yang ketiga nih. Nah, kekentalan madunya tadi bisa kita atur. Kalau misalnya segmen pasarnya teman-teman cari yang madunya yang kental, ya panennya
dimundurin, otomatis itu tetap namanya rohani madu murni, tidak ada proses gitu. Kemurnian ya, keasliannya dijaga. Oke. Itu kelebihannya itu. Yes. Dan proses panennya tidak ada pers-persan tuh pakai tangan, kita semua pakai alat. Tadi bisa lihat ya tuh sarang lebahnya tadi dibingkai, terus nanti masukin alat namanya spinner atau ekstraktor di teman-teman peternak lebah sebutnya. Masukin madunya, dikeluarin, Oke. sarangnya nggak rusak Pak Pandu. Bisa dikembaliin lagi ke lebah, kayak isi ulang galon aqua lah. Oke. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat videonya ya. Kayak isi ulang galon aqua, madunya keluar, sarangnya balikin ke lebah untuk diisi ulang. Sarangnya nggak rusak, larva lebahnya juga nggak ada yang mati, aman. Kita dapat madunya, bersih, higienis, nggak sentuh tangan, si sarang lebahnya happy karena nggak ngerusak. Mereka tinggal isi ulang lagi deh, 2 minggu lagi kita panen, enak banget gitu. Dan yang keempat ya, yaitu yang pastinya ya dengan tadi skema 1, 2, 3 tadi, ya tentu pastinya kualitas madunya nomor 1, karena ya itu tadi prosesnya semuanya secara alur depannya semua higienis, dan insya Allah ya tidak ada cemaran-cemaran, tidak ada tambahan sesuatunya, sehingga madunya yang terbaik seperti madu pondok lebah. Semua itu kita pastikan juga ya peternaknya benar-benar menghasilkan madu yang berkualitas tinggi, yang dari alam, yang seperti yang kita sebutin, gitu ya, supaya nggak pusing-pusing. Terus belinya di mana? Peternak mana yang ini? Yang usah pusing, beli aja langsung di pondok lebah yang udah terpercaya. Pondok lebah ini kita beternak lebah dari sejak 1996 sobat. Otomatis insya Allah ya kita amanah dalam menjaga produk-produk yang ya kalau memang murni, semua hasilkan madu yang murni gitu. Oke, kita lihat ya proses cara gembala lebahnya tadi ya. Gimana Pak Aryo? Nah, ini teman-teman sobat pondok lebah ya. Wah, ini truk. Jadi kalau kita mau ke lebahnya gembalakan ya pakai truk seperti ini nih. Gitu. So, ini 2019. Ini di mana nih Pak Aryo? Ini di daerah Subang. Kebun karet tuh. Kebun karet. Nah, teman-teman yang di Sumatera maupun mau di Kalimantan pasti juga banyak kebun karet. Karet. Potensi juga. Cuman ya itu musim kebun karet tuh hanya setahun sekali. Nah, selebihnya harus dicariin si lebahnya mau digembalakan kemana. Nah seperti ini. Ya, kita juga pemberdayaan masyarakat lokal ini. Mereka yang nurunin ataupun yang bantu-bantu, kita pakai tenaga lokal. Itu lebahnya di dalam kotak tuh ya? Dalam kotak itu, dan lebahnya nggak kemana-mana. Nanti ketika sudah waktunya beres ya baru pintu-pintunya kita bukain tuh. Jadi waktu dia jalan-jalan kita tutup tuh. Tutup. Si pintu rumahnya yang putih-putih itu ya, kotak-kotak tadi ya. Udah kita buka-bukain. Nah, mereka biasanya rame di depan tuh, mereka orientasi tuh, mungkin masih jet lag ya. Habis terbang. Jet lag kayak dia orientasi sekitarnya. Nanti kira-kira dalam waktu 15 menit mereka udah mulai berterbangan tuh, ada ke arah utara, selatan. Nah, survei lokasi. Makanya mereka ada beberapa dalam job desk-nya si lebah yang berterbang ini punya tugasnya masing-masing ya. Betul. Ada yang cari nektar, ada yang cari air, ada yang cari bipolen, ada yang tugasnya survei. Ada tugasnya yang keamanan gitu, jagain tuh. Ada yang sebalik lagi nanti kasih tahu yang lainnya untuk kita ada lebah di tuh kalau madu tuh arah utara ya. Mereka biasanya berapa derajat signal gitu ya. Ngasih signal, ngasih tanda ke lebah yang lainnya supaya nanti carinya di situ. Gitu. Unik memang Pak Pandu. Iya. Cuman nggak ngomong kayak di film kartun kan? Sudah utara gitu nggak ya? Iya. Atau mungkin kita belum ngerti bahasanya. nanti kita pelajarin. Oke. Nah, panen madunya juga gini nah teman-teman tuh. Unik nih. Ini contoh panen madu rambutan sekitar 5 tahun yang lalu nih. Itu pakai alat namanya spinner seperti itu. Nah, madu yang kualitas bagus seperti tadi. Sudah tertutup rapat tadi tuh. Panen madunya yang mau kita panen. Nah, ini CEO kita
Viono dan ya. founder Yes. Pondok Lebah. Kalau sobat Pondok Lebah kemarin masih inget kita bincang-bincang di IKEA ya. Oh iya, Pondok Lebah sempet ke IKEA di mana Pak Rio kemarin? daerah Cakung, Cakung, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Gitu. Nah, itu proses panennya nih teman-teman nih. Untuk detail lebih lengkapnya teman-teman bisa nanti ada linknya Yes. kalau mau lihat videonya seperti Videonya apa. di YouTube-nya Pondok Lebah ya nantinya ya. Iya. Nah, proses panennya seperti ini. Jadi dipilihin sarang-sarang yang memang mau kita panen, nggak semua. Oke. Ya dipilihin, dah kita pilihin, udah misalnya udah oke nih. Nah, diketrek istilahnya sama-sama tuh, digituin. Terus kemudian kita sisir lebah-lebah yang masih hinggap di sarangnya supaya nggak ikut terbawa. Oh, oke. Gitu. Oke. Tetap Itu turun. sisir juga sisir dari ekor kuda tuh. Jadi semua kita kembalikan ke alam ya. Iya. Nah, jadi ekosistemnya lebahnya terjaga. Kita nggak ngerusak sarangnya, kita hanya ngambil madunya saja. Oke. Gitu. Wah seru ya untuk sobat Pondok Lebah yang berminat ingin beternak lebah. Seru, luar Nanti biasa. langsung aja daftar di sini. Ya. Tulis di chat komen atau tadi disampaikan di WA. Ya. Atau kapan-kapan nanti kita bikin gini, kelas online aja Pak Kelas online Pandu. ya? Oke. Yang model belajar kilat ya. Belajar kilat ya. Tentang beternak lebah. Paling kita belajar tentang dalam satu koloni itu ada siapa aja sih. Yes. Oke, langsung ditulis di kolom chat siapa aja yang mau ikut, nanti langsung kita buka kelasnya. Kita udah cukup, mungkin kita langsung buka di nggak perlu banyak-banyak ya, sekitar 20 orang cukup kali ya. Oh, kalau online bebas nanti ikutin aja. Minimal 20 orang Oh, iya. bisa kita buka ya. 5 Jadi- orang juga bisa kalau online. Oh, oke, siap. Jadi langsung Supaya aja. makin banyak Makin para banyak. entrepreneur peternak lebah lebah. di Indonesia makin banyak. Kita nggak masalah, nama bisnis ya mengenai rezeki kan siapa yang tahu ya, Yes. Allah yang ngatur. Yeah. Yang penting kita pengen berbagi lah, Yes. berbagi pengalaman kita sebagai peternak lebah sudah lebih dari 25 tahun. Yep. Ya, kita ingin berbagi gitu supaya ya kita sukses bareng-bareng sama teman-teman semua nih. Ya. Nah, kalau bagi yang nggak mau ribet, ya udah bisa jadi mitra Pondok Lebah. Bisa jual ini di keranjang-keranjang bawah ini, nanti dapat diskon menarik. Nah, tuh di yang bawah juga ada banyak keranjang-keranjang khususnya Tokopedia, dapat diskon menarik itu. Bisa dijualin lagi. Lumayan bisa dapat tambahan-tambahan THR. Oke. Jadi buat karena nggak semua pondok lebah nih, nggak semua sobat pondok lebah nih Punya passion. punya passion di peternak ya. Iya, Suka malah di lebah alam. takut gitu kan. Hobinya ke mall mungkin ya. Hobinya ya dia jago jualan, ya udah nih bisa jualan, teman-teman bisa lihat proses madunya seperti apa, ya, dijamin kemurniannya, keaslian dan kehigienisannya terjamin. Nggak usah ragu lagi. Apalagi yang nonton ini konten kreator mungkin ya, yang jago buat jualan, Iya. bisa langsung gabung di sini. Iya. Karena nanti banyak ilmu-ilmu yang insight yang bisa masuk buat sobat pondok lebah, bisa langsung jadi mitra pondok lebah. Gimana nih Pak Aryo kira-kira caranya untuk bisa jadi mitra pondok lebah? Oh, gampang sekali. Yang pertama palingnya ya chat aja, WA aja ke nomor tadi 0812 Oke. 1996 1950. Nah, bisa chat, bisa tanya-tanya. Ya. Gitu. Nah produknya nih ada macam-macam nih Pak Aryo ya. Banyak. Oh. Nah, ini produk ini madu rambutan. Madu rambutan, ya. Nah, teman-teman sobat bisa lihat nih, warnanya juga beda-beda. Beda-beda. Beda warna ini ya karena karakter jenis bunganya beda. Otomatis warnanya beda, rasanya juga beda, Yes. kekentalannya juga beda. Karena madu yang kita hasilkan adalah rawhani, teman-teman. Bukan pabrikan ya. Bukan pabrikan dan juga yang diolah yang sampai kentalnya nggak bisa doang, itu melalui proses itu, teman-teman. Oke. Bukan rohani lagi, bukan madu murni. Oh, teman-teman bisa lihat tuh nih, alat ekstraktornya nggak ada yang kita ngerusak sarangnya lebah. Masukin alatnya ke dalam itu sarangnya, udah tuh kita kupas seperti ini. Wah, udah jaminan murni, teman-teman. Ya apalagi
teman-teman yang tadi jago konten kreator, pengambilan gambarnya, kemudian audio visualnya yang lebih menarik lagi kalau untuk bisa dijual lagi. Welcome banget kok kita misalnya teman-teman yang mau jadi afiliator nggak mau pusing, waduh saya nggak ada punya modal. Jadi afiliator ya, Pondok Lebah langsung juga bisa ya? bisa. Di Tokopedia juga bisa. Kalau punya di channel-channel lain juga bisa. Kontak aja di pesannya kita ini. Siap. Ya. Gitu. Nah, ini videonya mau kepo lebih detailnya nanti teman-teman bisa lihat di linknya. Nanti kapan kita ketemu lagi Pak Rio untuk bisa ngobrolin seputar mungkin lebih detail ya tentang mitra Pondok Lebah nih, pemasaran segala macam ya. Siap. Yang sesuai kemarin saya datangkan Pak Rio langsung dari co-foundernya Pondok Lebah, khususnya mengenai ini dia pelatihan budidaya lebah ya nanti ya yang akan kita bahas nanti ya. Iya, kita pokoknya mengenai pelatihan kita bahas sampai detail. Detail. Kalau teman-teman mau privat tentang itu bisa banget. Kita ada beberapa kelas. Okay. Ya, pertama kelas pemula. Oke. Terus yang kedua ke pemula ya bahasanya cakupan tentang dimensi bagaimana pengenalan tentang lebah itu. Okay. Terus dimensinya kotak lebah itu seperti apa. Yes. Terus kemudian di koloni lebah itu ada siapa saja sih, terus bagaimana cara tahap ngontrolnya, terus itu baru tahap untuk si yang pemula. Tahap yang kedua namanya intermediate. Yang sudah mau memang udah kelasnya mau lebih serius mau berbisnis di bidang peternak lebah, lebih dalam lagi bagaimana si lebah ini kita kembangkan. Dari punyanya teman-teman cuma punya satu koloni bisa jadi ratusan bahkan ribuan koloni lebah bisa banget. Gitu. Siap. Ada lagi kira-kira Pak Rio yang buat insight kita nih buat sobat Pondok Lebah nih yang perlu disampaikan lagi? Iya. Nah, pokoknya itu teman-teman sobat Pondok Lebah ya dukung produk-produk lokal. Produk lokal hasil dari petani-petani lokal di Indonesia ya seperti khususnya ya gak usah pusing-pusing di Madu Pondok Lebah. Kita langsung dari peternaknya bukan siapa-siapa. Nah kita juga pelatihan nih seperti ini nih yang mau belajar lebah. Terus kemudian pelatihannya seperti ini. Nah ini produk-produk kita nih juga nih seperti itu. Ini beda lah dalam arti kita udah lihat produknya, kita tadi udah edukasi tentang madu hutan, madu ternak. Nggak asik dong kalau nggak ada promo nih dari Pak Rio nih. Iya. Gimana Pak Rio? Udah karena mau masuk produk nih kita nih. Nah kalau produk nih teman bisa lihat tuh di keranjang itu yang udah saya tuh diskon sampai 25% loh, bayangkan. Misalnya teman-teman ya beli madu ini tadinya harganya 1.188.000 ya teman-teman itu cukup bayar 800 ribuan aja loh udah dapet 6 jenis madu yang besar-besar tadi. Kalau memang nggak dijual konsumsi sendiri udah untungnya lumayan dari 1,2 bayar cukup 800 ribuan. Bayangkan selisihnya sampai hampir 500 ribu loh sobat Pondok Lebah. Dengan jumlah madu yang cukup banyak tadi ya. Iya. Ada beberapa botol tadi ya. Teman-teman bisa tinggal kepoin deh. Bisa untuk sobat Pondok Lebah yang lagi buka di Tokopedia ya. Bisa langsung lihat di channelnya satunya. Ya, tinggal nanti yaitu hubungin kita di 0812 19 96 1950. Gampang. 0812 1996 yaitu tahun berdirinya Pondok Lebah. Nah, 1950 itu nomor unik. Gitu. Pak Rio. Kira-kira ada lagi Pak sebelum kita tutup closing statement? Nah, nih teman-teman kita ada program namanya mitra usaha. Mitra usaha ya. Nah, nanti akan lagi apang di sini nih agak telat memang. Nah, kemitraan usaha Pondok Lebah nih ada beberapa, yaitu kemitraan mau bikin outlet madu sama
keagenan, dan yang terakhir reseller Reseller. gitu. Jadi beda-beda gitu. Oke. Nanti teman-teman bisa 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 gabung Oke. ya, detailnya lagi di 0812 Hmm. 1996 1950 1950. gitu. Oke. Bentar, ini agak sedikit. Oke, Pak Ari masih ada lagi nih ya. Ada lagi nih. Pokoknya buat sobat Pondok Lebah yang lagi ikutin live di Tokopedia maupun yang nanti di channel-channel lain, ada hal yang menarik yang bisa nanti kita yang mau gabung sama Pondok Lebah. Sebentar ya. Teman-teman, nggak connect ya. Udah gini, pokoknya nanti teman-teman ya, untuk gabung Pondok Lebah nggak usah khawatir. Pondok Lebah ini udah berpengalaman, sampai beribet saya, berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam dunia perlebahan dan permaduan. Otomatis insya Allah kita insya Allah amanah. Terus yang kedua ya, kita pernah diliput hampir semua stasiun TV swasta nih Pak Pandu. Mulai dari Trans 7, Trans TV, Metro TV, semua pernah meliput kita. Jadi proven ya si produknya sendiri ya. Insya Allah. Nah, terus yang kedua ya, Pondok Lebah ini jaminan 100% murni, karena kita langsung peternak lebahnya. Kita kontrol sendiri. Kita pastikan madunya sendiri gitu ya. Betul, kita pastikan kualitas madunya, si lebahnya seperti apa. Terus hingga sampai kita kemas dalam botol. Sehingga sampai pengirimannya, pendistribusian ke sobat-sobat Pondok Lebah kita jaga gitu. Terus yang kedua ya, pengirimannya insya Allah kita akan concern lebih tepat waktu gitu. Yang ketiga, semua produk madu Pondok Lebah ini produk legal gitu, dan ya pastinya kita sudah bersertifikat halal. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang mau bergabung dalam kemitraan Pondok Lebah, itu kita support tuh tools-toolsnya, marketingnya. Kita support, misalnya nih teman-teman mau jadi bermitra Pondok Lebah, kita kasih banner tuh, banner yang baru mau gabung pertama kali kita kasih banner, brosur kita supply, gitu. Konten-konten buat bahan mereka, buat mereka sebarin di grup-grup WA ataupun di lainnya, kita support Pak Pandu. Jadi ya mereka udah nggak pusing lagi, tinggal jualan aja produk madu Pondok Lebah. Dan ya pasti kita memiliki tim-tim yang handal nih Pak Pandu. Dari tim sales, terus kemudian tim beekeepernya juga yang udah pengalaman lebih dari 25 tahun Pak Pandu. Nah, ini contoh-contoh produk best seller kita. Ada madu super, ada madu randu, rambutan, masih banyak lagi nih teman-teman. Dan teman-teman, kita juga pernah ekspor ke Jepang Pak Pandu. Tahu sendiri kan, kalau produk yang masuk ke Jepang itu sangat selektif loh. Selektif banget, jadi nggak gampang. Ketat dari sisi dalam kontrol kualitas. Dan otomatis mereka cari yang produknya yang memang yang asli. Benar-benar ya. Kita pernah beberapa tahun lalu pernah kirim produk kita ke sana, Jepang. Dan ini proven bahwa Pondok Lebah pernah liput beberapa stasiun, dan kita juga support juga terhadap kelestarian alam. Kita memberikan suatu pandangan bagaimana budidaya lebah di Lampung, seperti itu. Dan nah ini beberapa yang kemitraan, tapi nggak usah khawatir teman-teman, pasarnya tuh masih cukup luas, jadi nggak usah takut bersaing sama mitra-mitra yang lain. Ya, itu udah kita bagikan slot-slotnya bagi mitra-mitra yang mau di Sumatera, di Jawa. Insya Allah semua akan laku terjual gitu. Nah, ini contoh-contohnya mitra-mitra yang bergabung tuh. Ini semua kita support nih. Tuh ada banner, ada spanduk dan lain-lain, apa yang dibutuhkan rekan-rekan mitra kita, insya Allah kita support gitu. Dan juga ini Pak Pandu. Nah, ini siklus kemitraannya nih, kayak teman-teman bisa lihat nih harga di Tokopedia ya. Dari harga ini kan, nah nih jangan kasih tau yang lain, ini rahasia nih yang mau bergabung sama mitra Pondok Lebah ya. Nih bayangkan selisih keuntungannya itu bisa lebih dari
25% loh, bahkan bisa 50% selisih keuntungannya. Karena bisa bayangkan selisih harganya ya, sama jadi mitra itu selisihnya udah selisih 20% ya. Terus kemudian terhadap harga jual di online itu selisih 20%, jadi totalnya bisa hampir 50% loh Pak Pandu. Jadi yuk jangan ragu lagi, Langsung gabung ke Mitra Pondok Lebah. Yes. Nggak usah ragu lagi, jaminannya, produknya, kemurniannya nggak diragukan. Dan insya Allah ya menghasilkan yang pasti cuan lah buat teman-teman semua. Yes. Nah, ini beberapa yang testimoni loh. Ada Pak Yahya yang pernah ikut panen madu dan dia nggak pernah kelewatan. Pak Yahya ini, terus ada Pak Maizon nih, anggota kepolisian yang dia awalnya minum pengonsumsi madu, akhirnya karena tiap hari minum madu dia pengen jualan madu buat temen-temennya kepolisian tuh supaya tetap lebih sehat seperti dia. Gitu. Terus ada Ibu Toto dan ada Mas Danang yang alhamdulillah mereka semua merasakan manfaatnya, sehingga untuk menambahkan dompetnya semua yang makin tebel lagi ya mereka jadi mitra. Gitu. Yuk, mari teman-teman di sana, yuk segera gabung, kontak ke nomor kita di 0812 1996 1950. Oke. Gitu. Siap. Dan nah ini buat juga jangan kasih tau lagi yang lain nih, buat para pendengar aja yang nonton ini. Oke, yang sampai detik ini dari tadi awal perjalanan kita sampai sekarang langsung Pak Rio bukan ya. Tuh. Promo Ada gratis. Gratis ya. Oke. Kalau yang lain kan gabung mitra kan bayar misalnya gabung mitra bayar apakah berapa ratus ribu loh. Terus belum spanduknya. Terus beli, terus mau brosur beli. Terus mau terus ya suruh bikin sendiri. Kalau kita enggak usah khawatir teman-teman. Spanduk yang mitra baru itu dapat gratis Pak Pandu. Brosur, flyers itu juga dapat yang bagi mitra baru. Nah, konten-konten buat di media sosial itu dapat insya Allah tiap bulannya buat para mitra-mitra kita. Dan insya Allah nih kita lagi bikin website, nanti teman-teman yang bagi yang punya keuangan yang terbatas mau jadi mitra, nggak usah ini, bisa jadi afiliator, bisa gabung di link websitenya Pondok Lebah. Ya, makanya yuk segera yuk gabung ya. Siap. Nah, umumnya nih yang biasa teman-teman mitra tanyain ya, banyak yang nanya pasti ya. Banyak yang komen. Biasanya yang mintain gimana sih jadi mitra Pondok Lebah ya? Ini gampang ya. Pertama telepon dulu nih ke kontak kita, nanti insya Allah kita bantu lah. Terus yang kedua, teman-teman nanti tentukan paket mitra yang mana, mau jadi keagenan kah, reseller kah, ataupun modelnya dropship ataupun afiliator ya, ikuti nanti petunjuk di nomor itu. Terus yang kedua, modalnya berapa sih mau jadi mitra? Ya jangan bilang gratis. Jadi mitra gratis loh. Gratis. Siap. Bagi yang nggak punya modal bisa gratis, bisa ya? gabung aja, kontak hubungi kita. Siap. Terus yang ketiga, yang itu yang harus disiapin apa sih untuk jadi gabung? Nggak usah siapin tekad, mental, semangat untuk jualan madu aja. Gitu, semangat, punya link, punya jejaring pertemanan yang cukup banyak, ya udah semangatin, ya kita bantu semuanya itu. Iya. Apalagi buat teman-teman yang peduli kesehatan ya. Kan kita jualannya untuk kesehatan buat yang lain juga. Iya. Insya Allah berkah. Insya Allah. Sama-sama kita sukses bareng-bareng. Gitu. Terus setelah gabung jadi mitra, apalagi siapin ya. Pokoknya kita support. Teman-teman nggak usah pusing. Ya, yang penting teman-teman bantu mikirin gimana mencari partner teman-teman yang punya keluarga, komunitas. Nah, itu tinggal tawarin aja. Madu kita support kok. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa di scan ya, tuh kontaknya ada. Teman bisa kontak Kontak situ ya. Atau langsung belanja di Tokopedia juga bisa. Tokopedia. Ini ada diskon juga menarik ya. Spesial untuk bulan Ramadan. Ramadan. Jarang-jarang diskonnya luar biasa ini loh. Biar makin semangat terus nih. Semangat puasanya
puasanya tetap makin sehat dengan minum madu Pondok Lebah. Yes, Ya, dompetnya insya Allah makin tebal. buat THR di Lebaran nanti. Iya. Oke, thank you. Cukup sementara itu Pak Rio. Nanti kalau ada lagi kita akan undang lagi Pak Rio di session berikutnya. Thank you, terima kasih banyak Sama-sama. buat Pak Rio. Sehat terus. Iya, Selalu jaga kesehatan untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Thank you. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.